Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah semester 7 kelas A. Di sini saya akan membahas tentang materi yang berjudul Reksadana Syariah. Dari reksadana syariah ini kita akan membahas tentang yang pertama, ada pengertian dari reksadana dan reksadana syariah. Yang kedua, ada perbedaan reksadana syariah dengan konvensional. Kemudian yang ketiga, ada manfaat reksadana. Yang keempat, ada risiko reksadana. Yang kelima, ada lembaga-lembaga fasilitator reksadana. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang contoh lembaga reksadana syariahnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian reksadana dan reksadana syariah. Yang pertama, reksadana. Reksadana menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 yang bunyinya adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Kegiatan dari perusahaan investasi reksadana ini adalah dengan cara mengelola uang dari masyarakat, baik dalam bentuk lembaga investor maupun investor perorangan, yang selanjutnya uang tersebut diinvestasikan ke media investasi, baik dari pasar modal, pasar uang maupun properti. Reksadana adalah model investasi dengan cara mengumpulkan dana yang Anda miliki untuk dikelola dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, instrumen keuangan lainnya. Cara investasi reksadana bekerja adalah dengan mempercayakan uang yang kita miliki kepada manajer investasi. Manajer investasi tersebut yang nantinya akan mengelola dana yang terkumpul. Reksadana yang baik adalah reksadana yang diawasi oleh OJK, di mana manajer investasinya juga merupakan individu profesional yang juga terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sementara itu, reksadana syariah adalah reksadana yang hanya dapat berinvestasi di efek keuangan yang sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah, dan tentunya masih terikat dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh OJK. Efek yang termasuk syariah masuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahibul mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahibul mal dengan pengguna investasi. Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasi mengacu kepada syariat Islam. Reksadana syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu Urplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari reksadana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ini memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada perbedaan reksadana dan reksadana syariah. Yang pertama, dari segi pengelolaan. Kalau reksadana syariah dikelola sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, ada dari segi akad. Dari reksadana syariah sendiri, akad yang biasa digunakan adalah akad kerjasama seperti musyarakah, akad sewa menyewa atau ijaro, dan akad bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan reksadana konvensional menekankan pada kesepakatan tanpa adanya aturan halal dan non-halal. Kemudian yang ketiga, ada dari segi pengawasan.
Jika reksadana syariah itu diawasi oleh DSN dan OJK, sedangkan reksadana konvensional hanya diawasi oleh OJK saja. Kemudian dari segi efek dalam portofolio, dalam reksadana syariah hanya efek yang masuk ke dalam daftar efek syariah saja yang hanya boleh dibeli. Sedangkan dalam reksadana konvensional semua efek yang ada di situ sudah bisa dibeli semuanya. Kemudian dari segi keuntungan, dalam reksadana syariah, pembagian keuntungan dilakukan antara pemodal dan manajer investasi berdasarkan aturan syariat Islam dan kesepakatan bersama di awal akad. Kemudian dalam reksadana konvensionalnya, pembagian keuntungan dilakukan antara pemodal dan manajer investasi berdasarkan perkembangan suku bunga. Kemudian yang terakhir dari segi pembersihan, dalam reksadana syariah terdapat proses pembersihan pendapatan wajib dilakukan. Proses cleansing ini memilah atau sebuah perusahaan memiliki pendapatan yang halal atau tidak. Sedangkan dalam konvensional tidak ada pembersihan karena dalam konvensional tidak mengenal sumber pendapatan halal dan non halal. Di dalam reksadana konvensional itu tidak memandang halal dan non halal, maksudnya karena reksadana konvensional hanya mementingkan keuntungannya saja tanpa melihat produk yang dijalankan oleh perusahaan yang berjalan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari reksadana. Yang pertama, tingkat likuiditas yang baik. Dimaksud dengan likuiditas di sini adalah kemampuan untuk mengelola uang yang masuk dan uang yang keluar dari reksadana. Dalam hal ini yang paling sesuai adalah reksadana untuk saham-saham yang telah dicatatkan di bursa, di mana transaksi terjadi setiap hari, tidak seperti deposito berjangka atau sertifikat deposito periode tertentu. Kemudian yang kedua ada manajer profesional. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang handal. Ia mencari peluang investasi yang paling baik untuk reksadana tersebut. Kemudian yang ketiga ada diversifikasi. Adalah istilah investasi di mana Anda tidak menempatkan seluruh dana Anda dalam satu peluang investasi dengan maksud membagi risiko. Kemudian yang terakhir ada biaya yang rendah. Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor, sehingga banyak besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilkan biaya transaksi yang lebih murah. Gitu. Oke. Selanjutnya, setiap kegiatan pasti ada risiko, dan dalam reksadana juga terdapat risiko. Risiko reksadana. Pertama ada risiko perubahan kondisi politik. Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional, perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri, atau peraturan khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio reksadana. Kemudian yang kedua ada risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nilai unit penyertaan reksadana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Penurunan dapat diakibatkan antara lain yang pertama perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya. Yang kedua, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali pemodal melakukan pembelian dan penjualan. Kemudian yang ketiga, ada resiko wan prestasi oleh pihak terkait. Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, pialang, bank kustodian, dan agen penjual. Kemudian yang keempat ada risiko likuiditas.
Penjualan kembali atau pelunasan tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari manajer investasi untuk membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan uang tunai. Kemudian yang terakhir ada resiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi. Dalam hal ini, biasanya terjadi kerusakan atau kehilangan atas surat-surat berharga dan aset reksadana yang disimpan di bank kustodian. Bank kustodian itu dilindungi oleh asuransi yang akan menanggung biaya penggantian surat berharga tersebut. Selama tenggang waktu pergantian tersebut, manajer investasi tidak dapat melakukan transaksi investasi atas surat-surat berharga tersebut. Kehilangan kesempatan melakukan transaksi investasi ini dapat berpengaruh terhadap nilai aktiva bersih per unit penyertaan. Selanjutnya ada lembaga-lembaga fasilitator dari reksadana sendiri. Yang pertama ada BPM LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Bertugas untuk mengatur, membina dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Kemudian ada pengelola investasi atau manajer investasi. Perusahaan ini harus mendapatkan izin dari BPM LK. Kemudian ada perusahaan efek yang secara umum berbentuk divisi, terdiri atau PT yang khusus menangani reksadana. Selain dua divisi yang lain, yakni pedagang efek dan penjamin emisi. Kemudian ada perusahaan secara khusus yang bergerak sebagai perusahaan manajemen investasi atau manajer investasi. Kemudian ada bank kustodian, berwenang dan bertanggung jawab dalam menyimpan dan menjaga dan mengadministrasikan kekayaan baik dalam pencatatan serta pembayaran atau penjualan kembali suatu reksadana berdasarkan kontrak yang telah dibuat dengan manajer investasi. Kemudian ada notaris. Notaris berwenang mengeluarkan akta badan hukum pengelola investasi baik pendirian maupun pembubaran, menyaksikan pengesahan dokumen kontrak investasi pada tahap persiapan dan perikatan lainnya. Kemudian ada konsultan hukum, bertugas meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat segi hukum atau legal opinion tentang keadilan dan keabsahan suatu usaha emiten. Kemudian ada akuntan publik, disahkan oleh BKKP melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya, memeriksa pembukuan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia dan ketentuan BPM LK, serta memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan. Kemudian ada agen penjual, pihak yang menjual produk-produk yang dikelola oleh manajer investasi kepada nasabah baik perorangan maupun badan hukum. Berikut adalah contoh-contoh reksadana syariah yang terbaik menurut pendapat dari OJK. Yang pertama ada Sucor Invest Syariah Money Market Fund. Adalah produk reksadana di bawah manajer investasi yang didirikan pada tahun 1997 bertepatan dengan tahun perilisan produk reksadana syariah oleh MUI, sedangkan untuk perizinan perusahaan ini memperolehnya 2 tahun kemudian. Kemudian yang kedua ada BNP Paribas Pesona Syariah, adalah produk reksadana di bawah manajer investasi yang berdiri pada tahun 1992 dengan kantor pusat yang berada di Jakarta. Terus ada Bahana Liquid Syariah kelas G, merupakan produk reksadana dari manajer investasi
yang memiliki pengalaman selama 28 tahun dengan kantor pusatnya di Jakarta. Bahana liquid syariah kelas G adalah produk reksadana syariah pasar uang. Oleh karena itu, risiko produk reksadana syariah ini tergolong rendah. Tidak hanya itu, untuk satu unit reksadana bahana liquid syariah kelas G dapat dibeli dengan harga 10.000 saja. Kemudian ada Eastspring Syariah Fixed Income Amanah kelas A, adalah produk reksadana syariah berpendapatan tetap. Oleh sebab itu, sahabat dengan profil risiko konservatif dapat juga memilih produk ini. Untuk membeli satu unit produk reksadana syariah ini juga terjangkau, yakni dengan hanya 10.000 saja. Kemudian ada Majoris Suku Negara Indonesia, adalah reksadana syariah terbaik selanjutnya. Reksadana syariah ini merupakan produk dari Majoris Asset Management yang berdiri pada tahun 2015 dengan kantor pusat di Jakarta. Majoris Suku Negara ini adalah produk reksadana pendapatan tetap, sehingga produk ini cocok bila sahabat berprofit risiko konservatif tetapi ingin return yang lebih tinggi. Dan masih banyak lagi seperti Mandiri Syariah Sektoral Amanah A, Mandiri Investasi Atraktif Syariah, ada Sucori Syariah Equity Fund, Tribagaka Syariah, ada Cipta Dana Syariah, Cipta Syariah Balance, ada MNC Dana Syariah Ekuitas, ada Mandiri Pasar Uang Syariah, dan bermacam-macam lagi. Anda bisa mencarinya di daftar efek syariah. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.